Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan media, hari ini kami akan memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang rekan-rekan media sampaikan dalam beberapa hari terakhir ini terkait dengan pengungkapan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan salah seorang public figure oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Barat. Berhubung kita masih di dalam situasi pandemi wabah corona atau COVID-19 ini, sehingga press conference dilaksanakan dengan cara seperti ini, namun tidak mengurangi dari esensi akuntabilitas kami untuk menjelaskan kepada publik tentang hal-hal yang sedang kami tangani di Polres Metro Jakarta Barat ini. Jadi perlu kami jelaskan bahwa dari unit 3 Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Barat telah mengamankan pelaku. Ya, kami menangkap seseorang dengan inisialnya NS itu di kediamannya, dan pada saat kami melakukan penggeledahan itu ditemukan barang bukti narkoba yang jenisnya adalah ganja sintetis liquid yang pemakaiannya itu dikonsumsi seperti vape. Jadi ada dua botol kecil yang kami amankan pada saat melakukan penggeledahan yang kami sita kemudian, dan terhadap yang bersangkutan saat ini sudah kami tahan di Polres Metro Jakarta Barat. Pasal yang dikenakan terhadap yang bersangkutan adalah pasal 114 ayat 1, subsidiarnya pasal 112 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman hukumannya kalau untuk di pasal 114 itu minimal 5 tahun. Kalau di pasal 112 subsidiarnya itu minimal 4 tahun. Dan maksimalnya untuk pasal 114 itu 20 tahun. Kalau untuk di pasal 112 12 tahun. Jadi ini yang dapat kami sampaikan secara umum. Proses berjalan, yang bersangkutan statusnya saat ini sudah tersangka dan kami tahan di Rumah Tahanan Polres Metro Jakarta Barat. Untuk selanjutnya ini komen sudah dibuka ya. Nah, kami persilakan untuk rekan-rekan wartawan jika ada pertanyaan yang diajukan. Ini masih didalami di dalam pemeriksaan kami kalau untuk waktu penggunaannya. Namun kalau dari hasil pemeriksaan yang sudah muncul di dalam pemeriksaan kami, alasan yang bersangkutan memakai ini, yang bersangkutan sering kesulitan tidur, dan menurut pengakuan yang bersangkutan ini membantu yang bersangkutan untuk bisa lebih rileks dan bisa tidur. Tapi ini sekali lagi ini hanya pengakuan yang diberikan oleh yang bersangkutan atau oleh tersangka. Yang lain? Semua orang itu pasti ada aja yang pakai vape. Kemungkinan nggak dia membagi liquid ini kepada teman-teman artis lain yang dia kenal. Terus hasil urinnya seperti apa Pak Kasat? Baik. Jadi kalau untuk kemungkinan membagi kepada rekan-rekannya yang lain, tentu ini kita butuh proses untuk mendalami nanti di dalam pemeriksaan. Kemudian kalau untuk hasil tes urin, itu pada saat kami periksa dengan tes kit yang ada di tempat kami itu negatif. Namun pengakuan dari yang bersangkutan
yang bersangkutan belum lama mengkonsumsinya. Artinya pada saat dilakukan penangkapan, itu belum lama yang bersangkutan mengkonsumsi narkoba tersebut. Sehingga terhadap yang bersangkutan juga sudah kami ambil spesimen darah dan rambut, dan saat ini sudah kami kirimkan ke Lido BNN untuk mendapatkan pemeriksaan yang lebih mendalam. Hasilnya nanti kita tunggu sama-sama, nanti hasilnya akan kami sampaikan kembali kepada rekan-rekan. Ada lagi yang lain? Untuk liquid yang bersangkutan mendapatkan dari penjualan secara online, dan ini sedang kami lakukan pengembangan untuk mencari penjualnya. Ya, jadi ini pesan kami juga kepada masyarakat, khususnya kepada orang tua, juga untuk mengawasi, karena ternyata barang-barang haram ini sekarang didistribusikannya atau dijualnya juga sudah menggunakan sarana-sarana yang seharusnya kita gunakan untuk kemajuan, tetapi ternyata digunakan juga untuk melakukan hal-hal yang jahat. Salah satu contohnya adalah ya penjualan narkoba. Jadi ini kami sedang melakukan pendalaman dan pengembangan untuk mencari dari pihak yang menjual kepada yang bersangkutan. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ini selanjutnya mungkin pertanyaan yang lebih teknis akan disampaikan juga jawabannya oleh Kanit 3. Silakan. Mohon izin rekan-rekan, dapat kami jelaskan dari pengakuan tersangka di berita acara pemeriksaan yang bersangkutan sudah melakukan pembelian sebanyak 2 kali. Masing-masing pembelian yaitu 1 botol dengan ukuran 10 ml dengan harga pembelian Rp800.000. Kemudian proses pembelian yang bersangkutan adalah dengan menggunakan media sosial ke akun lain. Kemudian dari akun tersebut mengirimkan barang yang dipesan menggunakan jasa pengiriman langsung ke rumah yang bersangkutan. Demikian kan. Saudara NS, status sudah kami tetapkan sebagai tersangka dan sudah kami terbitkan surat perintah penahanan. Jadi untuk proses rehabilitasi itu ada prosedurnya sesuai dengan yang diatur di dalam undang-undang. Jadi untuk saat ini tadi sudah kami jelaskan, yang bersangkutan statusnya tersangka dan kami tahan di rutan Polres Metro Jakarta Barat. Ya, untuk tadi pertanyaan terkait rehabilitasi itu ada prosedur yang nanti harus ada asesmen dan sebagainya. Jadi harus ada pengajuan dari keluarga, asesmen dan sebagainya. Jadi untuk saat ini itu belum ada. Ya, dan seluruh prosesnya akan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan. Apa lagi pertanyaan? Untuk saat ini terhadap yang bersangkutan belum dilakukan rapid test. Tapi untuk prosedur yang lain seperti pengukuran suhu dan sebagainya, termasuk prosedur pada saat kami melakukan upaya paksa, itu sudah menyesuaikan dengan protap yang diatur selama kita menghadapi wabah COVID-19. Kami sudah koordinasikan juga dengan bagian kesehatan untuk nantinya dilakukan rapid test terhadap yang bersangkutan. Oh, ini ada pertanyaan yang bagus ya dari siapa ini, Derajat Saksang ya. Derajat Sangsang. Kalau hasilnya negatif apakah bisa dipenjara, Pak?
Jadi kalau kita baca di ketentuan yang diatur di dalam pasal 114 itu yang diatur di situ adalah tentang memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan. Kalau di pasal 112 yang diatur itu tentang menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara. Jadi sekalipun seseorang urinya negatif tapi dia memiliki, menyimpan, membawa narkotika golongan 1 ataupun dia membeli narkotika golongan 1 itu dapat dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Ya, jadi bukan sekedar orang harus positif atau negatif hasil cek urinnya, tetapi ada banyak ketentuan di dalam pasal yang diatur di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang masuk di dalam penyalahgunaan narkoba. Jadi ini juga pesan kami kepada seluruh masyarakat, jangan coba-coba membeli narkotika, karena Anda pun dapat dipidana karena membeli narkotika. Itu diatur di pasal 114. Jangan Anda menyimpan, membawa, dan sebagainya terkait narkotika, karena Anda pun dapat dipidana karena melakukan hal tersebut. Ini, yang itu nggak kebaca tulisannya, apakah apa itu? Yang bersangkutan ini ditangkap di wilayah Jakarta Selatan di Jagakarsa. Di rumahnya, ya, kita lakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan di rumahnya. Ini yang sedang kami dalami. Pelaku ini beli liquid dari online, bagaimana dia tahu kalau terdapat narkoba. Ya, yang bersangkutan tahu bahwa liquid yang dibelinya itu mengandung ganja sintetis. Jadi inilah menjadi beban kita bersama, menjadi tugas kita bersama untuk memerangi narkoba. Tidak hanya dari pihak kepolisian saja yang harus bergerak, tetapi pihak-pihak lain juga turut mengawasi supaya kita bisa memberantas narkoba. Jadi banyak sekali cara-cara yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana narkoba ini untuk terus merusak generasi Indonesia. Jadi sekarang kami lihat ada pola-pola transaksi seperti ini dan kami akan mengembangkan, mendalami untuk kemudian bisa mengungkap jaringan yang lebih luas. Untuk orang tuanya apa sudah diberikan keterangan dan dimintai keterangan dan? Sampai dengan saat ini belum untuk orang tuanya ya. Udah? Ya, silakan. Untuk saudara NS, silakan jika ada yang disampaikan kepada masyarakat. Kalau dari saya, semoga kasus saya bisa menjadi pelajaran untuk generasi muda di Indonesia. Jangan coba-coba untuk beli narkoba dan jangan coba-coba hal-hal yang haram ataupun negatif, dan jauh-jauhlah dari hal-hal tersebut. Dan ya, semoga kesalahan saya bisa menjadi contoh dan pelajaran bagi banyak orang. Itu aja dari saya. Sangat. Ya, jadi rekan-rekan, tadi kita sudah dengarkan apa yang disampaikan oleh saudara NS. Ya, ini juga pesan kami untuk seluruh masyarakat. Mari kita sama-sama bahu-membahu kita berantas narkoba. Ya, ini merusak keseluruhan generasi kita.
Terlebih lagi di saat seperti ini, saat kita seharusnya prihatin, maka seharusnya kita lebih banyak saling berbagi, saling membantu, dan bukan terus terkungkung atau justru banyak sekali kegiatan-kegiatan yang seharusnya bisa dihindari. Ya, termasuk penyalahgunaan narkoba ini tidak perlu terjadi saat kita seharusnya lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dalam menghadapi wabah ini bersama-sama. Itu saja pesan dari kami. Semoga kita bisa sama-sama memerangi narkoba yang ada di Indonesia. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.